Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas analisis saya mengenai IHSG di minggu terakhir Februari 2021. Ya, eh, seperti kita tahu di awal bulan Februari ini kita sempat memprediksi bahwa IHSG ini sepertinya akan dibawa turun gitu dan membentuk pola head and shoulders. Cuman setelah saya lihat kemungkinannya ini tidak akan terjadi pola head and shoulders. Jadi IHSG kemungkinan besar akan melanjutkan uptrendnya yang sehat. Oke, pertama kita coba bahas dari analisa IHSG dulu ya. Ini seperti kita lihat waktu itu, ini kan pola head and shoulder yang kita takuti sebenarnya kan, dia turun naik turun lagi. Nah di sini kan kita berpikir, oh kita jaga-jaga kalau dia turun ke bawah. Tapi ternyata enggak, dan dia bisa dijaga di level 6174 ini. Selama kurang lebih ada berapa candle nih, hampir 2 minggu lah dia bisa dijaga di atas level ini. Nah, untuk Februari sendiri, akhir Februari, saya merasa kita mungkin masih akan indeks masih akan dibawa sedikit turun bermain, karena katalis sepertinya baru akan dikeluarkan di akhir-akhir bulan Februari atau di awal Maret. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, di sini ada sedikit gap ya. Ada gap yang kemarin IHSG lewati, dia ada gap up, dan di sini ada sedikit supply dan demand-nya nih. Jadi ada kemungkinan IHSG di minggu depan itu akan bermain sedikit di range ini, ya, di kotak inilah, di range antara 6174 sampai ya 6050. Bottomnya di mana saya juga kurang tahu, tapi kalau saya lihat sih kemungkinan ya bottomnya di 6100 nih, yang dia ada di sini. Habis itu hopefully dia bisa melanjutkan penguatan ke atas. Karena di akhir Februari banget gitu kan, itu udah mulai ada sentimen-sentimen lah. Saya pikir beberapa perusahaan udah mengeluarkan laporan keuangannya juga. Nah, itu kita bisa follow untuk yang perusahaan-perusahaan punya laporan keuangan bagus. Oke, untuk minggu depan saya ada pegang 6 stock pick pilihan. Ini masih masuk watchlist. Beberapa saya udah punya, tapi kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu saya punya WIM. Ini saya juga punya WIM. Oke. Oke, kenapa WIM? Walaupun kita lihat dia sudah naik dari awal Februari ya. Dari 1 Februari dia naik terus dihajar ke atas ini. Dan ini saya sudah garis 1050, ini adalah titik tertinggi dia saat berapa tahun lalu tuh? Saat 2013. Jadi ini all time high-nya dia. Nah, saya merasa WIM ini punya kekuatan untuk menyentuh all time high-nya. Kenapa? Karena secara laporan keuangan, saya yakin di bulan Maret nanti, begitu WIM rilis laporan keuangan, itu EPS-nya akan growing berkali-kali lipat. Seperti yang kita lihat di Q3 tahun 2020. Nah, ini jadi katalis, jadi boost untuk WIM bisa menyentuh all time high-nya. Bahkan kalau misalkan keadaannya COVID masih seperti ini, ekonomi masih belum membaik, harusnya orang-orang masih merokok rokok murah. Jadi sampai tahun 2021 justru pendapatan WIM bisa berkali-kali lipat lagi. Bahkan jika dia bisa solid melewati level 1050, ini saya rasa di level 1500 itu masih bisa. Bahkan menyaingi harga per lembar saham dari HMSP. Ya, minggu depan ini layak diperhatikan. Kenapa? Ya, kemarin memang sempat naik di sini. Ya, saya udah sempat buang barang, jujur di 925. Kemudian saya ambil lagi barangnya di 840. Ya, kenapa saya berani beli lagi? Karena saya melihat ada tekanan beli yang lumayan nih. 18 Februari. Walaupun ada penjualan, tapi BK konsisten membeli. Ya, BK ini salah satu broker yang konsisten membeli WIM. Jadi ada BK, ada CS, ada BK, ada KZ, sama ada AK. Lalu kita lihat dari kenaikan event tanggal 16 nih ya. Kita tuh. BK konsisten membeli dan KZ juga membeli. Kalau kita lihat dari awal bulan Februari, ini jumlahnya. BK 27 miliar, KZ 24, dan AK 6,5 miliar. Jadi saya merasa WIM ini bisa melanjutkan penguatannya. Titik entry di mana? Titik entry ada di Fibo 78-nya. Jadi the best price-nya kita bisa dapat di 830. Tapi kalau misalkan dia masih turun, siapkan duit juga kalau dia turun, pasang di 750 di sini.
Tapi saya merasa ini WIM akan bisa melanjutkan penguatannya. Karena dari volume koreksi juga dia masih turun. Oke, itu WIM. Kemudian ada lagi MDKA. Oke, kenapa MDKA? MDKA ini posisinya dia sudah menyentuh all time high-nya di 2800. Ini di 2900, sorry ya. Di bulan Desember 2020 tanggal 22. Habis itu dia sempat koreksi. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, kita tarik Fibonacci-nya ya untuk mengecek area retest-nya di mana. Dia udah sempat retest di sini. Dia udah retest di sini, habis itu dia naik lagi, terus dia jatuh lagi ke sini. Sekarang dia lagi meretest area 78,6. Ini secara uptrend, secara trend ini masih sangat sehat ya uptrendnya. Dan MDKA kalau saya lihat Brock summary-nya, memang tidak ada akumulasi, cenderung distribusi dari si PD. Cuman kalau kita lihat yang nampungin ini kebanyakan asing nih. CS, MS, YU, CG, RX. Jadi secara foreign flow-nya lumayan bagus. Ya, sangat bagus. Ditambah lagi harga tembaga, MDKA itu kan ada emas, ada tembaga. Jadi harga tembaga sekarang itu udah mau mendekati all time high-nya. Ini harga tembaga ya. Jadi sekarang itu ada di level 4.000 US per ton. Dulu all time high-nya dia adalah di 4.600. Itu terjadi di tahun 2011. Kalau kita lihat 2019 ya, harga rata-ratanya ada di sekitar dia 2.400-an lah. Dan 2020 malah anjlok. Walaupun Juni dia recovery. Nah, ini jadi momentum yang bagus lah bagi MDKA. Jadi dia punya tenaga dorongan dari harga komoditinya. Range beli ada di sekitar 2.600. Kemudian target jual pertama kita ada di 2.850. Nah, kalau ini MDKA bisa break 2.850, ini sebenarnya kita melihat ada pola ascending triangle. Ya, saya gambarin pola ascendingnya. Ya. Kalau misalkan ini dia bisa break di sini dengan kuat, ini adalah continuation. Dia akan mengejar harga ke ketinggian dari si pola segitiga ini, atau ini kurang lebih ada di saya coba tarik dulu ya, saya gambar ulang ya. Dah. Jadi target harganya dari ascending triangle itu sama dengan target Fibonacci-nya, yaitu di angka 161,80% di harga 3.700. Jadi ada kesamaan ya. Fibonacci targetnya di sini, ascending triangle itu juga targetnya di sini. Kalau dia bisa break 2.850, kalian bisa hold posisinya atau bahkan nambah. Next ada Tekim. Oke, Tekim sangat masih strong uptrend ya. Dari bulan Desember dia masih melanjutkan penguatannya. Jadi kita bisa lihat dia membentuk pola anak tangga ya. Naik, datar, naik lagi, datar, naik lagi, datar. Nah, di sini ya 18.331 ini ada all time high-nya dia. Sekarang posisi dia adalah di tengah-tengah dan dia cenderung mengetes Fibonacci-nya 78,6%. Itu di range harga 15.400. Kalau saya tarik trend line, ya ini saya udah tarik trend line-nya. Dia akan sekitar berkutat di angka paling rendah 14.800 dan cenderung mungkin akan melanjutkan penguatannya ke atas. Kalau saya lihat dari broker summary-nya. Jadi kalau dari broker summary-nya, ini ada big akumulasi di bulan Februari dan yang beli asing, YU, ZP, dan AK. Jadi secara indikator teknikalnya bagus, uptrend di titik support. Bandar juga masih melakukan akumulasi. Hopefully ini juga bisa fly off ke 18.331. Kalau misalkan dia bisa break lagi 18.331, targetnya berapa? Target all time high dia itu di 27.300. Saya nggak tahu bisa tahu nggak, tapi balik seperti MDKA, let's fokus ke target pertamanya dia. Jadi ada upside dari 15.400 ke
itu kurang lebih sekitar 20%. Saham keempat itu ada Mika. Ya, Mitra Keluarga Karya Sehat. Kenapa saham ini menarik? Jadi kita lihat dulu ya secara historicalnya. Ini saham punya all time high-nya di sini nih. Ya, yang key levelnya adalah di 3000. All time high-nya memang ada di 3230, tapi ini hanya whip aja waktu itu. Saya lihat key levelnya adalah di range 3010 dan 2936. Jadi antara ini ya, dua garis ini. Kemudian kita lihat keadaan sekarang. Jadi dia sempat false break di sini. Ya. Ini kan masih uptrend channelnya, masih rapi. Dia sempat false break di Desember. Dia turun lagi, menyentuh channel bawah, dia naik, dan dia false break lagi. Cuman false break kali ini, karena dia sudah false break 2 key level, ya, di sini, ya, dia udah naik. Kita bisa lihat nih, saya zoom lagi. Dia naik di sini, dia turun ke dalam trennya lagi. Cuman dia di sini karena dia sudah nge-break resisten di sini, dia menjadi support. Dan saya melihat kemarin, ada tanda-tanda pembalikan lah. Jadi ini strong, full merah ditutup minus 5%. Paginya di bawah turun, minus 2%-an ke 2800 di bawah key level dia. Kemudian dia bisa closing di atas. Ini menarik kalau misalkan Mika dalam 2-3 hari ke depan ya bisa bertahan di atas range ini. Bisa jadi dia akan melanjutkan ke atas. Secara broker asing akumulasi, ZP, Maybank, broker institusi juga ambil, OD. Yang jual memang ada asing juga, YU sama KZ. Cuman kita lihat dia bisa berhasil di sini nggak. Kalau dia bisa berhasil, dan the next target kita adalah di sini 3200. Jadi kalau kita mau spekulatif buy sebenarnya di sini itu mungkin bisa kita spekulatif ya di 2950-an atau di range 2900, berharap dia ke 3200. Nanti kalau ternyata misalkan dia tidak kuat bertahan di level ini, ya kita harus menunggu dia di level ini. Ya, di sini. Yang kelima itu ada saham TINS. Nah, ini TINS juga menarik nih. Jadi dia sudah berhasil bounce back ya dari bottomnya di sini, dan dia mau melanjutkan penguatan ke atas. Bahkan sudah hampir menyenggol titik tertinggi ya para nyangkuters di sini. Jadi ini uptrend yang menurut saya sangat sehat lah untuk TINS. Dia sudah ke bawah dan dia siap melanjutkan ke atas. Yang nyangkut sabar, saya rasa dalam waktu dekat kalian akan dijemput sama si TINS. Kita lihat harga timah ya, karena timah komoditinya seperti apa. Jadi kalau harga komoditi timah sendiri ini saya lihat sudah sangat tinggi lah ya. Dan dia cenderung melanjutkan penguatan terus. Ini dia sudah break di sini. Ya kan, dia sudah naik. Kemudian nanti dia mau retest di sini. 23.000. Ya. Di sini memang ada candle koreksi sedikit, tapi menurut saya ini mungkin wajar ya. Let's see lah. Karena harga timah cenderung naik terus, kalau dia bisa break semakin mahal, harusnya TINS performanya makin bagus. Dari sisi bandarmologinya juga, CC terlihat akumulasi. Ya. Kalau CC memang rada campur sama retail sedikit ya, mandiri. Ya, bandarmologinya memang kurang terlalu bisa terlihat ya, kalau dari 1 bulan terakhir. Coba kita lihat dia dari 1 minggu terakhir aja. Sama, CC masih continue akumulasi, YU dan RX. So, mungkin dari bandarmologinya nggak terlalu kuat karena ada banyak retail di sini. Tapi seenggaknya secara teknikal sama secara faktor dari harga timah sendiri, hopefully itu bisa membantu. Targetnya ya, kalau target kita bisa set ya, kita coba cari dulu titik resisten dia sebelumnya di mana, gitu aja. Timah.
Nah, ini titik resisten dia sebelumnya. Ada di harga 2.600. Ini all time high lagi. Ya, you break all time high, kita bisa lanjut lagi rally. Last one itu ada Antam. Ya, Antam, wah ini kurang lebih sama kayak Timah ya. Jadi sangat menarik. Kalau Tins itu sudah hampir menjemput pucuknya, Antam belum nih. Tapi dia ada tanda-tanda mau menjemput. Saya coba keluarin EMA 5-nya sama 20-nya. Ya nih. Sudah kelihatan ya, di sini ada candle turun, terus di support EMA 20 dia ada naik dan dia melanjutkan kenaikan. Volume ada sedikit peningkatan. Oke. Minggu terakhir dari tanggal 15 sampai 19 asing akumulasi. Ya, sangat CS itu 2 kali lipat akumulasinya dibandingkan kakak yang jualan. Kalau kita lihat dari awal Februari seperti apa? Ya awal Februari CS masih ya, tapi ini cenderung netral. Tapi kalau kita lihat top one buyer sama seller ini CS mendominasi CSQ. So Antam juga punya potensi untuk dia melanjutkan penguatan karena harga nikel juga naik terus ya. Targetnya berapa? Ya ini kita coba targetin. Ini saya sempat draft ya, waktu itu target di 4.000 hopefully. Tapi pertama tentunya dia harus capai di 3.300. Oke guys, ini adalah 6 saham pilihan saya. Jadi di minggu depan, seperti yang kita lihat tadi kan IHSG itu mungkin akan cenderung melemah dulu, baru dia melanjutkan penguatan. Nah, kita carilah titik-titik entry saham ini. Ya, jadi kalau misalkan IHSG merah, terus saham-saham ini kan semua saham-sahamnya letaknya ada di support. Kalau dia juga ikut memerah, tapi dengan volume yang tidak besar, itu kita boleh ambil. Tapi kita tentu siapkan juga ya strategi cut loss-nya ya. Tapi saya rasa IHSG akan dibawa naik lagi. Jadi minggu depan ini kita bisa cari posisi untuk follow the trend lagi. Oke, good luck untuk minggu depan. Semoga saham-saham ini bisa memberikan kalian cuan.